itu tadi, tidak hanya menjadi penonton di tengah hiruk pikuknya tenaga kerja yang datang dari berbagai daerah ke Batam ini, kami juga tidak ingin menjadi penonton saja. Kepada Melayu, bangkitlah, bangunlah, bergeraklah, jangan lagi merajuk-rajuk. Jadi siang yang berbahagia ini, sore yang berbahagia ini dapat saya sampaikan. Dari tadi disampaikan takbir. Sebenarnya Laskar ini menurut sejarahnya lahir ya pada tahun 2001, tepatnya di Perawang. Saya salah satu pendirinya. Jadi sekarang sudah 21 tahun Laskar ini berdiri. Kemudian 2004 didudukkanlah almarhum Letnan Jenderal Sarwan Hamid menjadi Panglima. Kemudian 2020 kemarin 2021 bulan Maret, bulan Februari dilantiklah kami pengurus baru. 25 Maret almarhum beliau meninggal. Kemudian Agustus saya dikukuhkan menjadi Panglima Besar pengganti beliau. Jadi yang tegak hari ini mantan jenderal juga, tapi penggantinya. Baik, kita kembali ke sejarah. Sebenarnya kalau kita hari ini berbaju hitam, jangan tak bisa jawab nanti kalau ditanya ya. Kenapa Laskar berbaju hitam? Ada yang bisa jawab? Ya, Laskar berbaju hitam itu karena kembali kepada sejarah. Sejarah kita itu adalah kerajaan. Dulu kita kerajaan. Jadi kerajaan Melayu itu ya dikawal oleh askar, namanya Malaysia masih pakai. Kita disempurnakanlah bahasa Indonesia itu menjadi laskar. Kenapa baju hitam? Dulu para raja itu dikawal oleh laskarnya, diambil dari dunia persilatan. Dunia persilatan. Jadi orang-orang silat dulu bajunya pasti hitam. Kalau baju putih pasti karate, kalau tidak kaku, betul? Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak dulu ya atas kehadiran ini. Yang terhormat tentu ada di sini dari Durian Kerajaan Liga. Ini sejarah yang sangat luar biasa hingga ini. Kenapa saya katakan gitu? Tak ada bahasa Indonesia kalau tak dari Liga. Ini luar biasa dan dituruskan oleh Ki Hajar Dewantara, maka jadi dia bahasa Indonesia. Ini Liga. Luar biasa hari ini hadir, tepuk tangan dulu untuk Datuk kita. Kemudian yang saya hormati tentu Panglima Sulu yang ganteng, punya semangat, tentu bisa membawa perahu Laskar ini maju ke depan ya dengan kencang. Kemudian yang mewakili Pak Dandi, terima kasih banyak Pak Tarigan ya. Jadi yang saya hormati juga, kami kebetulan di Riau itu sudah komplit. Kami di sini membawa hari ini wakil-wakil Panglima DPP dengan pimpinan pusat, ada Panglima Harian Datuk Asmal, ya, ada Datuk Asbiasir, ada ini Kadis Pendidikan ini hadir nih sama kita nih, ya. Kemudian siapa lagi? Ada Pak M Nasir, Datuk M Nasir, ya, nih. Kemudian Datuk Jerry dan kawan-kawan yang saya sebut satu persatu lah ya. Terutama Siak yang membawa pasukan banyak ini. Terima kasih banyak. Kemudian kami sudah membentuk tim ahli yang selama ini, yang kebetulan Pak Deswandi hadir. Coba berdiri dulu, tim ahli. Beliau adalah ketua tim ahli ya dari DPP Laskar Melayu Bersatu. Beliau ada Panglima Tanjung Pinang, mana dia? Berdiri dulu. Bersatu kita kuat, merajuk tinggalkan. Kemudian kita mengadopsi 3. Pertama kita sejarah, yang kedua kita profesional, yang ketiga milenial. Kalau kita tidak ikut milenial hari ini, era digital, maka kita tenggelamlah ke laut. Orang akan mengenggam dunia dengan HP saja. Jadi sejarah tadi perlu kita kaji ke belakang, karena memang Laskar ini waktu lahirnya berdarah-darah dulu. Banyak tidak diterima. Tapi hari ini sejarah itu kita bangkit kembali. Apa tujuan kita menegakkan sejarah ini? Supaya Melayu itu tidak hilang di bumi, kata Hang Tuah. Betul? Kalau tidak kita kembalikan kepada sejarah, Melayu akan hilang. Riau, Kepri, Sumut, 3 provinsi sudah terbentuk. Kemarin orang Sumut saya bilang,
Sumatera Utara itu sudah berubah mindsetnya sayang. Dulu dikatakan bumi Melayu, ya, negeri Melayu dan bumi Melayu. Hari ini Sumatera Utara itu tinggal bumi Melayu, bukan lagi negeri Melayu. Kenapa? Orang Melayu asal datang orang Sumatera Utara ditanyanya marga apa? Betul? Padahal yang punya Medan itu Sultan Delhi. Ya, Sultan Delhi. Jadi ini kelama-kelamaan. Kenapa? Kita tidak nyalahkan orang Batak, kita nyalahkan orang Melayu karena tidak mau bersatu. Hari ini adalah Laskar Melayu bersatu. Mau nggak kita bersatu? Mau. Nah, mari kita bersatu sama-sama. Kita satukan perbedaan, kita bangun kekuatan. Negeri ini pasti maju. Ya, kita tidak akan memelayukan orang Melayu lagi karena sudah Melayu. Kita bawa keluarga-keluarga pendatang yang menjadi orang Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit duduk. Tapi harus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi Melayu, tolong dulukan selangkah, tinggikan kami seranting, karena kamilah putra daerah yang asli di sini. Tak hanya banyak. Ya, dalam perjalanannya itu kita berharap kawan-kawan pendatang jangan lagi katakan saya merantau ke Batam. Namanya orang merantau, bahwa rukunya ada banyak. Di kampung tanah setiap kampung tak ada. Di kampung yang awak merantau ke Batam kan? Merantau, sementara di kampung tak ada. Kalau namanya orang merantau, dia tidak sayang kepada Kepri ini. Katakan hari ini, saya orang Kepri, tapi suku saya Minang, betul? Betul. Dan saya. Jadi kita berjuang bersama-sama membangun Demrik, ya, membangun marwah, menjaga negeri. Harus. Kalau tidak nanti kita akan kehilangan zaman. Kepada Melayu, bangkitlah, bangunlah, bergeraklah. Jangan lagi merajuk-rajuk. Kalau merajuk, kita sudah putuskan. Bersatu kita kuat merajuk. Bersatu kita kuat merajuk. Bersatu kita kuat merajuk. Yang merajuk kami tinggalkan. Kami akan jalan. Kalau tidak mau orang Melayu menjadi orang Melayu lagi, suku lain kami melayukan. Tinggal. Jadi kita harus berpikir, mindset kita harus kita rubah. Kenapa? Saya kasih contoh merajuk. Kebetulan ada satu RW punya 10 RT. Kebetulan dana bansos dewan, itu dana dewan itu ada buat 8 sumur bor. Pak Dewan bilang, ya, sama Pak RT-nya di situ sumur bor 8 tapi RT-nya 10. Pak RW bilang, nanti malam kita rapat Pak. Karena sumur dapat 8, kita mau cabut undi. Yang orang Melayu bilang, oh tak bisa lah, saya orang Melayu, tak mau cabut undi katanya kan. 2 orang Melayunya. Malam nanti rapat, orang Melayunya tak datang, tentu yang 8 tinggal bagi-bagi karena merayu tak dapat sumur bor. Betul? Betul? Apalagi nak jadi dewan. Mentang-mentang dia orang Melayu, dia bukan ketua partai, minta pula di dapil tempat ketuanya nomor 1, dikasih nomor 2, merajuk, akhirnya tak akan pernah dulu. Betul? Robah mindsetnya. Robah. Kita harus kuat, harus merubah sistem untuk maju ini. Tidak bisa lagi berdiam diri, karena bumi Melayu yang kaya ini sekarang bukan dinikmati oleh orang Melayu, tapi orang ekspat terus datang eksodus tempat kita, mengambil hasil dan sebagainya. Lalu nanti suatu saat mereka pulang, tinggallah kita seperti gabok singket yang sekarang.